Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin membawakan tentang sejarah nalar diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Next. Untuk anggota kelompok 8 sendiri terdiri dari saya sendiri, Dinda Fitira Rahmawati, dan rekan saya, Devran Albi Guntur dan Cindy Novitasari. Next. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada konteks makro diplomasi Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi. Yang kedua ada posisi Indonesia menjelang Arab Spring, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk materi pertama yaitu sekaligus pendahuluan akan dibawakan oleh teman saya. Kepada Devran, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesampatannya moderator. Di sini ada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan sendiri ini ada mengenai latar belakang bagaimana nalar diplomasi politik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Nah, sejarah nalar diplomasi politik Indonesia di kawasan Timur Tengah merupakan suatu pembicaraan historis atau sejarah atas nalar kesadaran diplomatik Indonesia di Timur Tengah dalam bidang politik sendiri. Nah, suguhan atau fokus terpenting dalam tulisan ini adalah reason atau alasan, thinking atau pemikiran, dan consciousness atau kesadaran yang berpijak pada fakta dan peristiwa diplomasi di bidang politik. Nah, bagaimana nalar dan kesadaran itu terbentuk, bagaimana relasinya dengan narasi-narasi yang berkontestasi untuk merebut panggung, serta bagaimana mempertemukan konstruk naratif yang mencerminkan nalar diplomatik Indonesia di negara, khususnya di kawasan Timur Tengah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu makro diplomasi Indonesia di era SBY. Nah, pada masa pemerintahan SBY sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY melakukan revitalisasi atau dalam artian mengaktifkan suatu kebijakan yang sebelumnya pada masa pemerintahan yang sebelumnya tidak aktif. Nah, yaitu berupa peran internasional Indonesia agar dapat kembali berperan aktif dan berkontribusi terhadap permasalahan internasional sesuai dengan prinsip atau politik Indonesia yaitu bebas aktif di ranah internasional. Nah, termasuk pemenuhan kepentingan nasional melalui instrumen politik luar negeri. Nah, pada pemerintahan era SBY sendiri, peringatan ke-50 Konferensi Asia Afrika pada April 2005 menjadi momentum pemerintahan SBY ini untuk memiliki tekad untuk aktif dalam ranah internasional ya, yang di masa pemerintahan sebelumnya kurang aktif. Nah, makanya dilakukan revitalisasi. Nah, adapun jargon SBY pada dalam melakukan diplomasinya di Timur Tengah yaitu Zero Enemy Thousand Friends. Kemudian hubungan yang dijalin oleh masa pemerintahan SBY ini yang dijalin tidak hanya dengan oleh negara-negara maju, tetapi oleh negara berkembang juga dalam bentuk strategic partnership ataupun comprehensive partnership. Kementerian strategis maupun kemitraan komprehensif merupakan suatu upaya untuk
menyusun struktur hubungan, persetujuan berdasarkan prioritas, dan bagaimana untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga kemitraan yang telah terjalin menjadi lebih terukur dan diprediksi. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang makro diplomasi Indonesia di era Jokowi. Nah, di masa pemerintahan Jokowi sendiri yang sebelumnya yang menggantikan presiden sebelumnya itu SBY, Indonesia itu lebih condong ke pembangunan ekonomi. Pada masa kepemimpinannya ini nampak jelas bahwa salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia yaitu diplomasi ekonomi. Nah, dalam misi diplomasi ekonomi, Jokowi sendiri menargetkan surplus perdagangan, menggenjot upaya-upaya dalam memasarkan potensi Indonesia, serta mendukung usaha-usaha kecil menengah Indonesia agar dapat menembus pasar internasional. Nah, maka dari itu para diplomat pada pemerintahan era Jokowi dituntut untuk menjadi salesperson di luar negeri. Nah, salah satu aspek penting dari diplomasi ekonomi yaitu meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata atau trade, tourism, and investment, or TTI. Nah, adapun salah satu tujuan kerjasama TTI ini yaitu mendorong ekspor Indonesia, meningkatkan investasi dan meningkatkan kunjungan wisata mancanegara dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Nah, seperti tadi fokus di makro diplomasi Indonesia di era Jokowi. Nah, selanjutnya pembahasan tentang mengenai Indonesia. Maaf, saya sekian dan terima kasih. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan mengenai posisi Indonesia menjelang Arab Spring. Pada tahun 2010, Indonesia sudah menjalin beberapa kerjasama dengan negara di kawasan Timur Tengah. Hubungan diplomatik bilateral Indonesia-Aljazair misalnya, sampai tahun 2010 berjalan tanpa kendala sejak pertama kali di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, di mana Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Aljazair. Sedangkan kualitas diplomasi politik Indonesia Arab Saudi dapat dilihat dari perhatian pemerintah dari kedua negara yang semakin besar terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI yang ada di Arab Saudi. Sedangkan dengan Kuwait, pada tahun 2010 juga Indonesia mulai menyusun perjanjian promosi penanaman modal atau 4PM. Selain itu, pada 5-6 Desember 2010, Republik Indonesia Kuwait menyepakati untuk merevisi Air Transport Agreement yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1993. Dari beberapa kerjasama yang terjalin baik antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah tentu membawa dampak positif bagi Indonesia, seperti pada saat Menteri Luar Negeri Palestina meminta Menteri Luar Negeri Indonesia untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam peran perdamaian Timur Tengah, dan permintaan tersebut mendapat sambutan positif dari perwakilan Indonesia. Sambutan yang tak kalah positif juga didapat oleh Republik Indonesia dari Uni Emirat Arab, yang mendorong integritas dalam negeri Indonesia dan mendukung berbagai pencalonan Indonesia di badan-badan regional maupun internasional. Namun, di balik berjalannya kerjasama Indonesia di Timur Tengah, masih sangat memungkinkan untuk diartikan secara berbeda oleh beberapa pihak, seperti yang dikemukakan oleh peneliti asing yaitu Bulat Arash dan Sinan Ekim. Dalam penelitiannya, mereka berusaha untuk mengukur sejauh mana jangkauan diplomasi politik Indonesia yang bersifat bebas aktif itu di kawasan Timur Tengah, serta hasil-hasil apa saja yang dicapai. Setelah mengutip beberapa peristiwa dalam sejarah dan fakta-fakta yang ditemukan, Bulat Arash dan Sinan Ekim nyatanya membangun argumentasinya sendiri. Bagi mereka, ketidakmampuan atau unwillingness Indonesia terlibat jauh dalam upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di Timur Tengah dari sudut pandang keuntungan ekonomi.
terlibat dalam ekstremitas posisi akan merugikan Indonesia. Semua itu terjadi karena menurutnya Indonesia tidak punya kepentingan langsung dari mendorong revolusi di Suriah. Indonesia juga tidak akan terkena dampak langsung dari perang sipil di Libya, Kairo, dan Tunisia. Keadaan kian parah ketika citra negatif Indonesia yang telah dibangun oleh orang asing dilakukan dengan cara menghubungkan keterlibatan generasi muda Indonesia dalam gerakan ISIS dengan gerakan anti-Kristen yang berlangsung baik di era SBY maupun Jokowi. Aras dan Eki mengutip laporan kekerasan atas nama agama sebanyak 260 kasus di tahun 2010 dan 184 kasus pada tahun 2011. Karenanya, tidak salah bila Jokowi lebih sering menghindari penolakan dari suara mayoritas elit politik dalam negeri. Apa yang diinginkan dalam riset Bulet Aras dan Senin Ekim bukan tidak dilakukan oleh partai-partai oposisi di era SBY. Misalnya, dalam kasus sanksi Amerika terhadap proyek nuklir Iran. Hal yang sama dilakukan oleh partai-partai koalisi pendukung Prabowo untuk menekan Jokowi yang dinilai lemah dalam menentukan kebijakan yang bersifat mendamaikan. Untuk pembahasan selanjutnya, bisa di next. Ya, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya kepada Cindy Novitasari, saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Nah, keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian Timur Tengah sangat minim jika ditentang dan dibuktikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Juga pada tahun 2011, hubungan Indonesia dengan Palestina ditandai dengan semakin kuatnya komitmen dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. GNB mendukung gagasan Indonesia untuk rencana aksi melalui Komite Menteri GNB untuk menggalang suara untuk pengakuan Palestina sebagai anggota PBB. Menlu Republik Indonesia berkunjung ke Kairo pada 14 April 2011 untuk menunjukkan solidaritas sekaligus membahas upaya peningkatan kerjasama. Hubungan Indonesia dan Mesir semakin diperkuat dengan komitmen Indonesia untuk mendukung proses demokratisasi di Mesir yang dilaksanakan melalui sharing pengalaman dan pembelajaran. Nah, dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya posisi diplomasi Indonesia di Timur Tengah itu cukup kuat. Hal tersebut tentu tidak selamanya mendapat respon yang baik dari semua pihak, karena dapat dipastikan akan ada pihak-pihak yang kurang suka dengan pencapaian yang diraih oleh Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Jokowi. Nah, berangkat dari ketidaksukaan itu membuat mereka membuat penelitian ini yang pada dasarnya ingin mencari celah untuk menggoyahkan posisi Indonesia. Nah, begitulah presentasi kami kelompok 8 pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Cindy dan Devran, teman saya. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 8, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.